Arifah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para asatidah, para ustadzat, para santri, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semoga ibadah yang kita lakukan mulai awal Ramadan sampai hari ini, salat kita, siam kita, tilawah kita, infak dan sedekah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insya Allah, jika tidak ada halangan, adalah puasa terakhir antum berada di pesantren ini. Insya Allah besok adalah dimulainya liburan santri, sementara ustadz-ustadzahnya belum libur. Karena itu besok antum dijemput oleh keluarga, diajak pulang ke kampung halaman, kecuali santri yang akan menjadi muadzin di Masjid Namira, yaitu Mas Zami dan Mas Nuki. Mudah-mudahan antum selanjutnya bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga, bisa menyempurnakan sisa hari-hari Ramadan ini bersama keluarga dalam keadaan bergembira dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ada 3 pesan singkat yang ingin saya sampaikan, apakah kepada ustadz, ustadzah, dan juga kepada santri. Ini pesan untuk kita semuanya. Yang pertama adalah luzumul masajid. Saya pesan kepada antum semuanya untuk banyak beraktivitas di masjid. Apakah sholat berjamaah, ataukah tadarus, atau mungkin juga i'tikaf. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan indikator keimanan seseorang itu dengan seringnya orang ini berada, pergi dan pulang ke masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian tahu, melihat ada orang yang ya'tadul masjid, riwa-riwi ke masjid, pagi masjid, pulang lagi, siang ke masjid, sore, bahkan mungkin sampai malam, senang berada di masjid, maka fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa itu orang beriman. Dan satu di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kalau ada orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, rindu masjid,
kangen masjid. Itu satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Maka saya minta para ustadz, ustadzah, para santri menepati pesan Nabi ini. Sering-seringlah berada di masjid. Dan apabila, jika antum sudah sering ke masjid, sering berada di masjid, lalu ada jamaah yang menginginkan, meminta antum, baik ustadz maupun santri, untuk menjadi imam sholat, diinginkan agar antum menjadi imam, lalu antum punya kesiapan, siap memimpin sholat jamaah, siap hafalan ayat yang mau dibaca, siap dan tidak grogi ketika ngimami, dan memang orang lain jamaah menginginkan, saya persilahkan antum menjadi imam. Diminta dan antum siap menjalankan, laksanakan. Apalagi selama Ramadan ini para ustadz semuanya menjadi imam dan penceramah di masjid-masjid. Para santri kelas 10 dan 11 sudah menjadi imam dan penceramah di beberapa musola dan masjid sekitar kita. Ini satu hal yang membanggakan kita semuanya. Insya Allah disusul dengan para imam yang lain, para penceramah yang lain. Ini bahkan kalau antum diminta para jamaah untuk menjadi muadzin, ya, di masjid atau di musola antum, dan antum punya kesiapan untuk adzan, silahkan menjadi muadzin. Itu yang pertama. Masjid yang mana Ustadz? Di dekat saya ada musola, di sebelah sana ada musola, di sana juga ada masjid. Pertama, masjid yang terdekat dengan rumah antum, fi masjidin yalihi. Adzan yang harus dijawab itu adalah adzan yang datang dari masjid terdekat. Yang lebih jauh saya sudah menjawab tadi yang paling dekat. Sholat jamaah yang harus dihadiri adalah sholat jamaah di masjid yang terdekat dengan posisi atau rumah kita. Saya kepingin pahala yang lebih banyak Ustadz, memilih masjid yang jauh, di sana lebih khusyuk, lebih nikmat. Boleh, dengan pertimbangan ingin mendapatkan pahala lebih banyak, boleh. Tapi jangan sampai terus tidak pernah sholat di masjid musola terdekatnya, jangan sampai. Ini yang pertama, masjid. Sebagaimana antum di sini minimal 5 waktu terus sholat berjamaah di masjid, begitu juga antum nanti di rumah. Setiap sholat fardu, tarawih, bahkan di luar waktu-waktu sholat, antum di masjid. Yang kedua, nanti ada Idul Fitri. Saatnya kita berbahagia. Yaumu idin itu yaumu aklin wa syurbin. Riyaya iku wayahe mangan karo ngombe. Makanya haram puasa pada hari raya, karena kita malah disuruh. Biasanya makan itu tidak diperintah, kalau hari raya malah diperintah mangan, ngombe. Tapi bukan hanya untuk itu. Mungkin nanti Idul Fitrinya ada perbedaan hari. Nah, itu akan ada nanti. Akan ada yang 1 Syawalnya itu pas 21 April, ada yang 22 April. Pilihlah, bersolat idlah dengan masyarakat terbanyak di sekitar antum berada. Oh, nok kene riyayane tanggal 21
Oh, ya selikur. Oh, di sini ini mayoritas. Besoknya masian. Ya ikut besoknya. Kalau antum sendirian hari ini mau ngapain? Saat Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk silaturahim. Datangi orang tua antum, saudara, kerabat, keluarga, teman selain kita. Berbaik-baik dengan Allah, berbaik-baik dengan orang lain. Tapi satu yang saya ingatkan, masalah jabat tangan. Apa yang perlu saya ingatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjabat tangan, bahkan tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Siapa saja yang mahram itu ada ayatnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Itu nanti dibaca. Siapa? Ibu mahram, mbak mahram, anak mahram, cucu mahram, saudara mahram, bude mahram, bule mahram, saudara rodok mahram. Di luar itu tidak ada. La'an yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imro'atan la tahillu lahu. Kata Nabi, orang itu dipaku dengan paku besi dari kepalanya, naudzubillah, itu lebih ringan, bahkan lebih baik daripada menanggung dosanya bersentuhan dengan wanita, atau kebalikannya, wanita bersentuhan dengan laki-laki yang tidak halal. Ingat, daripada salaman dengan teman SD yang cantik dulu itu waktu hari raya, ingat, dipaku kepalanya dengan paku besi masih lebih ringan daripada berjabat tangan dengan misanan saudara sepupu perempuan, anaknya Pak D, anaknya paman, cantik anaknya. Daripada begitu, ingat, masih lebih ringan kepala kita dicubles dengan paku dari besi. Naudzubillah. Muliakan diri antum, karena di dalam hati dan otak kita ada Quran. Ingat, jaga, di sini ada Quran, di sini ada Quran. Jangan gunakan tubuh ini untuk melanggar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormati, muliakan, jaga Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Ini pesan yang kedua. Hati-hati. Bagaimana Ustadz kalau situ maksa? Nah, kalau bisa ditolak dengan baik, atau biasanya ada orang menolak dengan cara begini. Ngerti kalau begini enggak? Cukup begini aja salamannya. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena orang tua kita yang sering berkunjung itu kan akrab, karena anaknya di sini berteman, anaknya di sini akrab. Orang tua kita, wali santri yang anaknya sekelas itu juga akrab. Saking akrabnya dengan anak kita, sampai temannya juga dianggap anaknya juga. Makanya kemarin saya lihat ada kok temannya dicium ibunya temannya.
dirangkul, disalami, disayang-sayang. Nah, ini perlu saya ingatkan di sini. Nah, ini nasihat buat saya, buat kita semuanya. Karena merasa ini teman dekat anak saya, ini juga saya anggap sebagai anak sendiri. Akhirnya cara memuliakannya kelewat batas. Cara mencintainya itu sampai melanggar syariah. Yang ketiga, pesan saya al-istifadatu bil jawwal. Nanti antum pulang ketemu dengan benda yang paling antum cintai, bahkan antum rindukan sudah sekarang ini. Nanti benda itu akan antum temui pertama kali, bahkan sebelum antum ketemu kedua orang tua. Bahkan ketika antum ketemu benda itu lupa segalanya. Benda apakah itu? Muttafaqun alaih. Karena itu benda itu tidak haram. Benda itu tidak bisa dijauhkan dari diri kita. Bahkan mungkin benda itu menjadi satu kebutuhan. Karena itu jangan menjadi budak bagi benda itu. Pagi belum raup, ingat sang kekasih. Belum raup itu ketemu kekasih, itu maksudnya HP. Akhirnya waktu kita banyak tersita untuk kekasih kita yang bernama jawwal itu, umur kita dihabiskan di situ, akhirnya kurang manfaat. Apakah harus ditinggalkan? Jangan, karena HP bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi. Bagaimana kondisi Masjidil Aqsa malam ini kita tahu dengan alat ini. Bagaimana Piala Eropa sekarang di waktu Ramadan ini kita tahu dari situ. Bagaimana saudara kita di tempat lain kita tahu dari situ. Itu untuk informasi. Bahkan silahkan gunakan medsos antum. Ada medsos dengan nama dukur, ada medsos dengan nama haki. Haki berapa gitu, ada angkanya di belakangnya. Ada medsos dengan nama rule gitu. Ada. Apakah harus ditutup? Jangan, lanjutkan. Yang penting adalah kontennya apa. Kalau mau upload video yang bagus-bagus. Kalau mau posting gambar yang bagus-bagus, atau mau bikin flyer mau disebarkan, silahkan. Tidak harus qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus begitu. Ada kata-kata singkat, orang mau dengar dan semoga bermanfaat. Itu jauh lebih penting. Tidak harus isinya itu ceramah terus, enggak. Orang di HP itu tidak mesti dengerin ceramah. Orang sudah pada ninggalkan YouTube karena kepanjangan. Dulu video panjang, YouTube disingkat masih panjang lagi. Kemudian di IG kepanjangan lagi. Sekarang ada Reel, 1 menit cukup. Orang dapat nasihat, dapat gambar, dapat tulisan, paket lengkap dalam waktu 1 menit. Hidup ini semakin singkat, kawan. Jangan dipakai berlama-lama, habis. Singkat hidup ini. Maka ada orang mengatakan hidup ini cuma 3 hari. Kemarin yang sudah lewat, hari ini yang sedang kita jalani, besok kita tidak tahu. Cuma 3 hari aja. Kemarin sudah lewat, tidak bisa mundur lagi. Hari ini, ya sekarang ini mau kita isi apa? Besok tidak tahu kita masih hidup apa enggak. Cuma 3 hari aja.
Jangan dihabiskan untuk buka YouTube 1 jam, atau mabar 2 jam. Apa itu? Tidak ada gunanya. Atau statusnya di silent, biar tidak dibaca ustadz, statusnya di silent. Silahkan gunakan HP-nya, manfaatkan medsosnya, IG, Facebook, dan lain-lain untuk yang baik-baik saja. Saya kepingin dapat gambar yang bagus-bagus tentang reva, tentang dakwah, tentang mulazamah, mau diposting, diupload semua, silahkan. Ada di Facebook saya, ada Facebooknya pesantren, ada di IG-nya pesantren, banyak gambar-gambar. Ada yang Khalid lagi nyanyi pramuka, masih ada di situ. Ada Haidar yang ketiduran sambil baca mushaf sampai diposting oleh National Geographic, ada semua di situ. Kalau mau cari gambar-gambar yang bagus-bagus banyak, silahkan. Jadi 3 itu yang saya pesankan: masjid, silaturahim, dan medsos. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sini bila tidak ada udzur tanggal 30 April insya Allah. Itu tapi ustadznya sudah masuk duluan, santrinya tak apa-apa masih bersama keluarga, ustadznya libur belakangan, masuknya duluan untuk melayani antum, untuk menyiapkan segala sesuatu. Ketika antum datang semuanya sudah siap. Itu perjuangannya para ustadz dan ustadzah sekalian. Baik, titip salam dari para ustadz di sini, ustadzah di sini untuk keluarga, baik-baik di rumah. Insya Allah besok mulai pukul 7 sudah dibuka gerbangnya untuk penjemputan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.